Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa aku setelah lulus SMK nanti? Hai anak-anakku, jumpa lagi bersama Ibu Wulan Sari Suheri, guru BK kelas 12. Selamat datang di Bimbingan Karir kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari tentang pilihan karir setelah lulus SMK. Di sini kalian nanti akan mengetahui tips dan trik untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan, sekaligus nanti kalian akan bisa berkonsultasi karir dengan Ibu. Ibu mau bertanya dulu nih, ada berapa pilihan karir setelah lulus SMK? Jawabannya adalah bekerja, melanjutkan pendidikan, dan wirausaha, atau yang sering kita sebut sebagai BMW, bekerja, melanjutkan wirausaha. Nah, dalam bekerja kita harus mengetahui tentang tes masuknya seperti apa, informasi lowongan pekerjaan seperti apa, statusnya, dan jenis pekerjaannya. Dalam melanjutkan pendidikan, kita juga harus tahu tentang jenis perguruan tinggi, jalur penerimaannya seperti apa, dan jenjangnya itu apa saja. Kemudian wirausaha juga jenis usahanya seperti apa, dan tingkatan levelnya itu dari mana ke mana kita harus tahu. Nah, kita masuk saja ya ke tes masuk. Tes masuk ini ada tes administrasi. Tes administrasi itu seperti kalian menyiapkan lamaran pekerjaan, kemudian nanti diseleksi oleh HRD-nya. Apakah kalian sesuai dengan kriteria perusahaan atau tidak? Ketika misalnya administrasi itu kalian lolos, maka dilanjutkan dengan psikotes. Ya, psikotes itu adalah seperti tes IQ, tes kepribadian, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara, tes keahlian, dan terakhir adalah medical check-up. Kemudian ada status. Nah, status juga ada masa percobaan, ada freelancer, ya, ada harian lepas, magang, outsourcing, kontrak, dan tetap. Jenis pekerjaannya ada jenis pekerjaan dunia kerja atau dunia industri. Kemudian melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan kita harus tahu dulu jenis perguruan tingginya apa aja. Ada negeri, ada swasta, dan kedinasan. Jenjangnya D1. D1 itu berarti 1 tahun. D2 2 tahun. D3 3 tahun. D4 dan S1 itu biasanya 4-5 tahun. Nah, kemudian ada lagi nih jalur penerimaannya. Jalur penerimaannya untuk perguruan tinggi negeri itu ada SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Untuk perguruan tinggi swasta ada PMDK, ujian tertulis, prestasi, dan one day service. Dan jalur penerimaan untuk kedinasan itu ada seleksi sekolah tinggi kedinasan, jadi khusus gitu ya, dari sekolah kedinasan tersebut. Kemudian kalau misalnya kita mau berwirausaha, apa yang harus kita ketahui? Pertama, jenis usahanya seperti apa? Apakah produk primer, sekunder, tersier, atau jasa? Kemudian tingkatan levelnya ada mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang informasi loker. Loker itu bukan lemari ya, anak-anak. Loker itu adalah lowongan kerja. Nah, lowongan kerja itu bisa didapatkan dari mana saja. Pertama, bisa dari Disnaker. Ya, Disnaker itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian informasi pasar kerja dan bursa kerja. Ya, ini yang biasanya menaungi pembuatan kartu AK1 atau yang sering kita kenal sebagai kartu kuning. Nah, biasanya di bagian kartu kuning itu suka ada informasi-informasi lowongan kerja, baik itu ditempel di madingnya maupun ada websitenya atau Instagram bagian IPK ini. Kemudian ada BKK SMK atau Bursa Kerja Khusus. Kemudian ada rekanan. Nah, rekanan ini bisa itu keluarga, bisa itu teman, dan lain sebagainya ya. Jadi informasi loker nggak harus dari Disnaker atau BKK aja, tapi mungkin kalian punya teman atau keluarga yang punya informasi lowongan kerja, itu juga salah satu dari informasi.
Kemudian media cetak, media sosial dari Instagram, Facebook dan lain-lain. Apalagi sekarang zamannya media sosial ya. Jadi Instagram itu banyak sekali yang tentang lowongan kerja. Kalian bisa cari misalnya lowongan kerja terbaru Jawa Barat, atau lowongan kerja terbaru Subang, loker Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang, itu ada gitu. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah follow media sosial yang berhubungan dengan karir kalian nanti. Kemudian ada portal karir online. Seperti apa? Kenali beberapa portal karir online. Ada Jobstreet, JobsDB, ini ada Jabar Jawara ID, LinkedIn ya, dan masih banyak lagi. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan lamaran, kalian hanya siapkan saja lamaran online. Jadi nanti kalian masuk ke portal karir ini, kalian tinggal submit saja lamar gitu. Tapi ketika kalian lamar itu sudah masuk ke HRD-nya, jadi lebih praktis lagi. Nah, tapi kalian juga jangan lupa persiapkan persyaratan administrasi lamaran kerja ya. Ada 2 jenis, yaitu ada offline atau berkas langsung dan ada online. Nah, berkas langsung itu harus dokumennya perlu dicetak dan dikemas dengan rapi. Jangan sampai kalian sudah cetak tapi ternyata acak-acakan di dalamnya. Kemudian dikirim ke perusahaan langsung atau lewat pos, atau alamat yang dituju juga harus jelas, atau letakkan berkas-berkas kecil di depan atau surat lamaran menjadi dokumen pertama yang disimpan di depan, diklip dan jangan sampai berceceran gitu. Jadi karena HRD inginnya kan praktis, banyak lamaran yang masuk gitu kan ke perusahaan tersebut. Jadi kalian harus meminimalisir pekerjaan HRD, jangan sampai HRD buka lamaran kerja kalian ternyata berantakan. Kemudian ada juga online. Nah, online ini dokumennya perlu di-scan, dijadikan satu file ya. Jangan sampai dokumennya banyak kemudian di-download satu-satu oleh HRD-nya sehingga menjadi satu folder, itu menjadi tidak praktis. Lebih baik di-scan dalam satu file berbentuk PDF dan jangan terlalu besar juga, dikompres seminimal mungkin tapi tetap bisa terlihat. Nah, kemudian email perusahaan harus jelas dan pastikan hanya terkirim untuk satu perusahaan. Nah, kalian jangan sampai ya misalnya mengirim lamarannya itu ke beberapa email perusahaan. Jadi itu terkesan seperti kalian itu tidak serius melamar ke perusahaan tersebut. Kemudian judul email harus jelas ya. Dan berkas pertama surat lamaran, CV, kemudian lampiran-lampiran lainnya. Jadi berbalik ya, kalau offline itu yang kecil-kecilnya seperti KTP gitu, pas foto itu disimpan di depan, diklip. Tapi kalau untuk online itu pertama itu surat lamaran dulu, kemudian CV, baru lampiran-lampiran lainnya. Nah, ini contoh mengirim lamaran secara fisik ya. Jadi ada jelas di atasnya itu dari itu nama kalian, kemudian alamat kalian dan nomor handphone. Pastikan nomor handphonenya kalian harus aktif. Jangan sampai minggu ini kalian mengirim lamaran dengan nomor A gitu, tapi ternyata kalian udah ganti lagi nomor B. Nah, bagaimana nanti HRD akan menghubungi kalian untuk melakukan interview atau psikotes kalau misalnya nomor HP-nya ternyata berganti-ganti. Kemudian yang di sebelah kanan atas itu kalian sisipkan atau kalian tulis posisi lamaran kalian itu mau menjadi apa. Misalnya mau menjadi helper produksi atau mau menjadi operator sewing dan sebagainya. Nah, di bawahnya kalian tujukan kepada PT-nya. PT-nya apa, kemudian alamat lengkapnya apa. Ini adalah contoh untuk melamar secara online atau via email. Nah, di atasnya tadi yang seperti Ibu bilang ya, pertama kalian harus tujukan itu email perusahaannya apa ya. Satu aja email perusahaannya, jangan ke beda-beda perusahaan tapi dalam satu email, jangan ya, dan seperti itu karena itu kurang sopan.
Kemudian CC-nya, nah CC-nya biasanya suka ada beberapa perusahaan yang apa meminta agar calon pelamar itu CC-nya itu kepada manajernya atau kepada atasannya. Jadi ada CC-nya. Jadi tergantung perusahaan itu. Kemudian subjeknya mau apa? Misalnya lamaran staf keuangan atau lamaran operator produksi dan sebagainya. Kemudian sebelum kalian melampirkan file, kalian pastikan dulu kata-kata di emailnya. Jadi jangan langsung mengirim begitu saja gitu. Walaupun sudah ada subjeknya, tapi tetap kita harus ada kata pembuka dulu. Misalnya dengan format berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui situs www.lowongankerja.net pada tanggal 6 Juni 2021, PT Sapta Karya memberi informasi lowongan tenaga kerja sebagai staf keuangan dan sebagainya sampai akhir. Kemudian lampirkan file yang tadi kata Ibu, usahakan satu file saja dalam bentuk PDF baru kirim ya. Nah, kemudian ini dokumen lamaran kerja apa saja yang harus dipersiapkan. Pertama surat lamaran kerja. Ini bisa ditulis atau diketik ya. Kemudian ada CV atau kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, KTP, pas foto, surat keterangan kesehatan yang terbaru kalau bisa ya, SKCK yang masih berlaku, kartu kuning atau kartu pencakar pencari kerja, kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir, fotokopi kartu keluarga, sertifikat-sertifikat yang mendukung, misalnya sertifikat PKL, Ujikom, pelatihan, organisasi. Kemudian sekarang biasanya ada beberapa perusahaan yang ingin tahu sertifikat vaksinnya ya, apakah kalian sudah vaksin sampai kedua atau udah sampai booster. Biasanya ada beberapa perusahaan yang meminta itu. Kemudian kalau ada prestasi itu dilampirkan karena ini akan mendukung kalian untuk melamar kerja. Kalau misalnya kalian sudah pernah kerja atau udah punya pengalaman kerja atau paklari, itu lampirkan juga. Nah, ini contoh lamaran pekerjaan ya. Nanti kalian bisa seperti ini atau bisa lebih baik lagi dari ini, alhamdulillah ya. Nah, kemudian ini ada bentuk CV-nya. Nah, CV itu bisa dibuat di mana terserah ya. Sekarang udah banyak sekali media-media yang untuk bikin CV biar lebih menarik, bisa dari Canva dan sebagainya. Ya, di sini ini contoh yang Ibu ya, jadi ada kemampuan, ada bahasa, kontaknya jangan lupa ya, karena untuk memudahkan HRD nanti mengkonfirmasi kalian atau mengundang kalian untuk interview atau wawancara. Kemudian pengalaman organisasinya, riwayat pendidikannya, hobinya yang mendukung gitu kalau bisa, yang mendukung ke pekerjaan kalian. Kemudian pengalaman kerjanya kalau ada tuliskan ya. Nah, membuat SKCK ini ada surat keterangan catatan kepolisian, ini persyaratan-persyaratannya bisa dibaca. Nah, sekarang yang Ibu ingin tanyakan, apa mendapatkan pekerjaan itu sulit? Ya. Nah, mari kita renungkan ya. Di Subang jumlah SMK itu ada sekitar 106. Dirata-ratakan saja satu angkatan itu terdapat 150 siswa atau lulusan. Jadi ada 15.900 lulusan dalam satu angkatan. Ini baru SMK aja ya, belum SMK. Karena SMA juga kan ada beberapa yang kuliah, ada yang mencari pekerjaan juga ada gitu kan. Belum yang dari SMK-nya. Misalkan perusahaan atau industri menerima 2.000 orang per tahun, maka sekitar 12,57% dari total satu angkatan. Sisanya kemana? Nah, apa penyebab pengangguran? Pertama, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Kedua, kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Ketiga, gengsi, tidak mau mencoba atau mudah putus asa. Nah, Ibu sarankan di sini, coba kalian mencoba saja, tidak harus muluk-muluk. Misalnya saya harus sesuai kompetensi keahlian, itu sangat bagus, apalagi kalau misalnya ketika ada kesempatannya. Tapi ketika belum ada kesempatannya, kemudian ada pekerjaan yang lain, kita coba saja dulu, siapa tahu memang kita akan berkembang
di pekerjaan itu. Kita tidak akan pernah tahu ya kita berkembangnya itu di bidang yang mana, apakah yang sesuai dengan kompetensi keahlian kita saat ini atau justru malah yang di luar itu. Apa yang harus kita siapkan sekarang? Beberapa bulan lagi kalian akan lulus, maka yang harus dipersiapkan pertama adalah kompetensi teknis, ya, kedua kepribadian, ketiga mental atau jiwa wirausaha. Kenapa harus punya jiwa wirausaha? Apalagi SMK ini ya, karena kita itu tidak harus tidak harus misalnya nih, saya ingin mencari pekerjaannya itu misalnya di perusahaan A, ketika misalnya belum ada lowongan di perusahaan tersebut, kita jangan diam aja, kita bisa manfaatkan kompetensi teknis yang kita sudah pelajari di SMK dengan membuka wirausaha sendiri gitu. Makanya kenapa anak SMK itu diajarkan PKWU ya, kewirausahaan, agar bisa mandiri membuka usaha sendiri. Kalaupun nanti kalian sudah bekerja, kalian juga bisa nanti sambil berwirausaha walaupun kalian sedang bekerja, ataupun ketika kalian kuliah kalian juga bisa sambil berwirausaha. Atau lebih bagusnya kalian benar-benar pure berwirausaha, kalian bisa membantu orang-orang sekitar yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan kalian, dan kalian menjadi bos atau menjadi atasan di usaha kalian sendiri. Itu lebih baik ya, lebih bagus. Nah, ini ya anak-anakku kelas 12 tata busana, kompetensi teknis yang harus kalian miliki ya. Jadi minimalnya kalian ketika keluar itu sudah bisa ini. Pertama, mesin jahit jarum 1, obras, overdeck, mesin rantai. Dan kemampuan menjahit harus sudah siap pakai. Karena banyak ya di sekitar kita juga garmen yang pengennya sudah siap pakai, bukannya di training dulu gitu. Mereka pasti inginnya yang langsung bisa, dan biasanya mereka tidak usah ada psikotes dulu, tapi mereka nanti akan tesnya itu akan langsung dites menjahit. Jadi kalian harus bisa menjahit yang sudah siap pakai gitu loh. Nah, kemudian kompetensi kepribadiannya tuh seperti apa kalian? Ya seperti pada umumnya kalian itu harus jujur, disiplin. Disiplin tidak harus di sekolah saja ya. Di sekolah itu adalah pembelajaran. Pembelajaran nanti kalian sudah keluar kerja itu harus lebih disiplin lagi. Kemudian mau bekerja keras, gesit, dan cepat ya. Karena perusahaan itu dituntut menyelesaikan target yang banyak gitu. Jadi kalian harus gesit dan cepat gitu. Tidak lamban gitu. Ketika diperintah itu lamban, kalian harus cepat gesit gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa, bertanya, jangan sampai kalian nanti berbuat kesalahan yang merugikan perusahaan. Kemudian kebutuhannya ini tidak bisa diestimasi atau sesuai dengan proyek atau sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMKN Satu Dauan yang sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian, posisinya biasanya untuk operator sewing kita bekerja sama dengan PT DMS, PT CP Asrunjaya, CPA Rabani Asisa ya, atau Rabani, CPJM Mustika, PT Lestari Busana Anggun Mahkota, dan CPEH Gal. Nah, untuk berwirausaha, lulusan tata busana itu bisa membuat jasa rombak baju, jahit pakaian, jual aksesoris, membuka butik atau menjual pakaian, bisa juga sebagai desainer, bisa juga ke kuliner atau e-commerce dan lainnya gitu ya. Ini yang kira-kira memang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian, tapi itu juga bisa kalian tekuni gitu. Jadi wirausaha, mau wirausaha apapun juga boleh. Lebih baiknya untuk sesuai dengan kompetensi keahlian, kalau tidak pun bisa di yang lainnya, tidak harus saklek sesuai dengan kompetensi keahlian saja, tapi bisa juga yang lain. Kemudian melanjutkan pendidikan atau kuliah. Nah, ini
Untuk jurusannya yang sesuai dengan kompetensi keahlian kalian saat ini, ada jurusan tata busana, ada desain komunikasi visual atau DKV, tata rias, fashion atau bisnis atau fashion management, atau di luar kompetensi keahlian kalian saat ini tapi di luar jurusan tapi sesuai dengan minat kalian, itu bisa juga. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat ya bimbingan dari Ibu. Intinya adalah apa? Kalian harus punya planning, harus punya rencana karir ya, mau itu bekerja, wirausaha ataupun melanjutkan pendidikan, ketiga-tiganya baik gitu ya. Yang penting adalah kalian berusaha. Kalaupun misalnya nanti kalian bekerja tidak sesuai dengan kompetensi kalian, ataupun mungkin gajinya yang diharapkan belum sesuai gitu ya, tapi kalian yang penting mencoba dulu saja daripada kalian berdiam diri, tidak punya penghasilan atau tidak memiliki kegiatan apapun. Semua itu baik asalkan niat kita juga baik, dan jangan lupa meminta doa kepada orang tua. Kemudian kita juga sering berdoa, sering berusaha gitu ya, mencari informasi lowongan atau mencari channel ketika misalnya kita ingin berwirausaha. Ibu yakin kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses asal kalian rajin rajin mencoba dan rajin juga beribadah. Sekian bimbingan dari Ibu hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.